Siang, Dok. Iya, siang-siang dok. Oh iya, ya kedengeran. Ah, ya. Oke. Selamat siang juga kepada seluruh sobat sehat Indriati. Kita mulai aja ya, Dok ya. Ya, iya boleh boleh. Nah, ya. Ya, selamat siang kepada para sobat sehat Indriati. Terima kasih atas kesediaannya luangkan waktu bersama kami di sini untuk sharing-sharing sedikit dengan Dr. Afandi, dokter spesialis bedah plastik. Dan hari ini topik yang kita akan bahas adalah unboxing bedah plastik. Jadi dengan narasumber kami di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat langsung ke akun host ini, ke akun Zoom ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan acara ini kepada Dr. Afandi. Oh ya, tapi nanti seperti biasa akan ada giveaway dan akan ada kode-kode giveaway yang akan kita tampilkan di acara, di tengah-tengah acara untuk di capture. Jadi stay tune terus sampai akhir dan ya silakan Dr. Afandi. Selamat siang dok. Kedengaran dok sudah suaranya dok? Sudah Kali Dok. ini ya, oke oke. Mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para pendengar acara Zoom ini. Saya Fandi Wiramur. Saya dokter bedah plastik di Rumah Sakit Indriati. Siang ini kita bertemu dalam pembahasan masalah bedah plastik. Jadi dikasih judul unboxing bedah plastik. Di mana nanti kita akan membahas apa sih bedah plastik itu dan ada beberapa hal yang mungkin ada yang sudah diketahui, ada juga beberapa yang masih belum mengetahui tentang bedah plastik. Jadi nanti di sini ada sesi tanya jawab, monggo silahkan bila ingin menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan tentang bedah plastik. Jadi apa itu bedah plastik? Jadi bedah plastik itu merupakan cabang ilmu kedokteran bedah, sama seperti bedah-bedah yang lain yang menangani dan merekonstruksi fungsi karena kelainan bentuk atau kecacatan fisik yang diakibatkan karena suatu trauma atau didapatkan yang saat kelahiran juga. Juga memperbaiki bentuk tubuh dari kepala hingga kaki agar terlihat dalam tanda kutip lebih baik dengan cara operasi. Ini mungkin yang saya maksudkan seperti estetik. Jadi ada berbagai macam cara, mulai dari cara yang dibuka semua atau di insisi bahasa kedokterannya ya, sampai dengan yang non invasif. Jadi kalau kita melihat apa sih plastik itu, kalau dari bahasa Yunani itu artinya plastikos. Plastikos itu artinya membentuk. Jadi kita itu membentuk sesuatu yang tadinya belum mendekati normal menjadi normal, yang sudah normal menjadi lebih baik lagi. Jadi di Indonesia bedah plastik sendiri itu sebenarnya sudah cukup lama. Saat ini pusat pendidikan itu sudah ada di 5 tempat, di Aceh, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali, dan sudah hampir tersebar di seluruh Indonesia. Hampir semuanya sudah tersebar di Indonesia, termasuk di Solo ini. Jadi yang perlu kita tahu bahwa bedah plastik itu bukan dokter bedah kulit, ya, atau bedah kecantikan saja. Jadi yang seperti sebelumnya saya bilang, perkembangan kedokteran ilmu bedah plastik itu selalu berkembang. Mulai yang tadi dibuka, yang dioperasi dengan sayatan yang lebar, sampai dengan saat ini dengan sayatan yang sedikit, bahkan hampir dibilang nggak ada sayatan sama sekali. Karena sayatannya disembunyikan. Dan yang terbaru ada menggunakan robotic surgery. Jadi kalau misalkannya kita melihat SPBPRE, nah itu maksudnya spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Jadi semua dokter bedah plastik itu juga mengerjakan rekonstruksi dan estetik. Nah, rekonstruksi di sini seperti apa sih? Maksudnya rekonstruksi itu bedah plastik yang menangani kasus-kasus trauma, kelainan saat lahir, luka bakar,
pasca tumor ablasi di area tubuh di mana saja, dan perawatan luka-luka yang kronis. Dan sedangkan yang estetik itu menangani tubuh yang normal tadi hingga di atas normal dalam tanda kutip, sesuai dengan kemauan dari pasien, baik dengan cara operasi ataupun dengan minimal invasif. Nah, macam-macam ilmu pembagian bedah plastik itu secara garis besar dibagi menjadi 6, yaitu wajah dan tulang wajah, artinya mulai dari kulitnya, muka, sampai dengan ke bagian tulang. Contohnya pasien trauma, kelainan bawaan seperti bibir sumbing, dan lain-lain ya. Terus ada namanya bedah tangan. Bedah tangan itu juga sama, trauma biasanya. Dari ujung jari hingga ke pergelangan. Lalu ada yang namanya bedah mikro. Bedah mikro ini berhubungan dengan pembuluh darah. Misalkannya ada luka di daerah badan, di daerah wajah, lalu ditutup dengan kulit dan beserta ototnya juga. Atau biasanya disambung pembuluh darahnya. Jadi diambil misalkannya dari paha atau dari tangan untuk ke kaki atau dari tangan untuk ke wajah, ya seperti itu. Lalu ada pembagian lagi yang keempat tentang luka bakar. Jadi kita menangani luka bakar mulai dari api, listrik, mulai dari awal pasien itu masuk sampai dengan dia keluar. Biasanya luka bakar itu kan menimbulkan trauma yang lain setelah sembuh, misalkannya kontraktur, lehernya nempel, tangan jari-jarinya juga nempel, ya seperti itu. Lalu ada genitalia eksterna juga, misalkannya ada kelainan dengan organ genitalia entah itu laki-laki ataupun perempuan ya. Nah, yang terakhir itu kita bicara tentang estetik. Estetik ini sangat luas sekali ya, dan cakupannya udah banyak, mulai dari wajah sampai dengan ke body contouring. Nanti kita bahas satu persatu. Ini tadi yang saya bilang, jadi secara garis besar ada rekonstruksi dan estetik. Kalau kita ngomong rekonstruksi, itu ada kegawat daruratannya. Misalkannya luka bakar, ada kegawat daruраtannya. Terus misalkannya luka yang jatuh daerah wajah, ada patah tulang wajah. Nah, itu bisa jadi kedaruratan. Tetapi ada juga yang elektif. Elektif ini maksudnya direncanakan. Jadi pasien datang ke poli, misalkannya, dok, ini anak saya misalkannya punya kelainan bibir sumbing, atau misalkannya punya tumor di daerah wajah, atau bekas tumor, dok, ini waktunya untuk ditutup. Nah, itu secara elektif. Kalau kita bicara tentang estetik, semuanya, hampir semuanya direncanakan ya. Nggak ada ya kegawat daruratan estetik, kan nggak mungkin. Saya harus hari ini, misalkannya operasi mancungin hidung. Nah, itu nanti jadi beda lagi nanti kita bicaranya. Nah, kita bicara tentang operasi rekonstruksi. Jadi, pada prinsipnya adalah membentuk atau mengembalikan fungsi sebagaimana mestinya, serta membuat fungsi tersebut baik secara estetik. Jadi nggak cuma hanya fungsinya saja sekarang. Orang lebih banyak setelah bicara tentang fungsi, nanti mereka juga pasti menanya, ini bagaimana dok, estetikanya bagus nggak? Nah, seperti itu ya. Lalu hampir semua kasusnya merupakan kasus trauma, kelainan kongenital atau penumpukan luka, seperti yang saya bicarakan di awal tadi ya, pengangkatan tumor dan sejenisnya. Nah, setelah ini kita akan lihat contoh-contoh operasi rekonstruksi ya. Mungkin agak sedikit-sedikit orang yang belum melihat, mungkin agak sedikit-sedikit ngeri lah atau itu, tapi ini kok sudah saya blur-blurkan. Ya, ini contohnya operasi rekonstruksi. Misalkannya pada pasien-pasien dengan trauma jatuh dari sepeda motor, lalu dengan hidungnya sobek sampai ke hidung, ya terus di daerah dagu, terus kita bersihkan, kita kembalikan fungsinya, kita jahit sebagus mungkin, seminimal mungkin dengan tanpa ada kalau bisa tidak menimbulkan keloid, ya. Lalu ini contoh pada pasien-pasien yang habis operasi, ternyata dok ini anak saya kok ternyata matanya lebih terbuka ya daripada yang kemarin ya, terus kita perbaikin. Di situ kita lihat, jadi memindahkan sebagian jaringan biar agar matanya bisa kembali menutup lagi. Terus pada pasien-pasien bibir sumbing misalkannya juga ya. Slide. Ini kasus ini sering kita temuin ya. Nah, seperti ini juga misalkannya pada jari-jari yang terkena aspal, jatuh dari sepeda motor, sering banget ya. Misalkannya ada luka di ujung, dok ini harus diapakan, ada yang bilang diamputasi, ada yang itu
gimana kalau diamputasi ya? Sebisa mungkin di bedah plastik itu kita menghormatin jaringan dalam tanda kutip. Jadi kalau bisa jangan dibuang, kalau bisa kita kembalikan fungsinya, secara estetiknya nanti bagaimana, bagus apa enggak. Ini pada contoh-contoh kasus misalkannya terlepas kulit kepalanya ya karena kegesek masuk waktu itu pasien ini ceritanya masuk ke dalam penggilingan sehingga kelepas ya terus kita kembalikan lagi, pembuluh darahnya kita sambung. Ya, slide. Ini pada pasien-pasien gambar yang sebelah kiri itu pasien anak-anak dengan tumor kelainan pembuluh darah ya. Waktu itu dikonsulkan karena terlalu besar dok, ini gimana? Kita kerjakan, kita bekerja sama dengan bidang yang lain, dengan bagian torak vaskular. Terus pada pasien-pasien luka bakar ya, banyak sekali kasusnya pada luka bakar. Lalu yang sebelah kanan ini misalkannya pada pasien-pasien keloid post tindik ya, misalkannya dok ini ada tindik, bagaimana penanganannya? Nah ini sebenarnya kita menangani ini semua. Slide. Nah ini tadi hampir sama ya, dengan kelainan vaskular, dengan operasi ataupun dengan tidak operasi. Terus biasanya luka-luka di daerah pantat ya, dengan pasien-pasien biasanya dengan stroke karena tirah baring yang lama sehingga ada luka. Jadi kita tutup lukanya. Bila kondisinya misalkan sudah stabil, sudah bagus, tutup. Nanti setelah itu baru pasien bisa beraktivitas kembali. Slide. Nah, kejadian rekonstruksi ini lebih banyak sebenarnya. Hampir di semua rumah sakit di Indonesia itu kasusnya lebih banyak kalau diperbandingkan kira-kira itu mungkin sekitar 75 sama 25% antara rekonstruksi dan estetika. Jadi kalau di estetika biasanya pasien-pasien kan ingin privat, tapi ada beberapa rumah sakit yang mempunyai klinik estetik yang dibuat agar lebih privasinya terjaga. Slide. Nah, kita bicara tentang operasi estetika ini kayaknya banyak peminatnya ya. Jadi apa sih biasanya estetika itu? Banyak acap kali kita ngelihat itu di klinik-klinik dimanapun. Biasanya saya pengen operasi misalkannya ini lipat mata itu blefaroplasti. Terus hidungnya pengen mancung dok, ada yang pengen rahangnya nih dok dikecilin bisa nggak? Nah, atau botox, filler itu banyak sekali sebenarnya. Jadi membuat atau membentuk semua bagian tubuh menjadi lebih baik lagi menurut sesuai dengan keinginan pasien ya. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa tidak semua keinginan pasien itu bisa kita artinya tidak bisa dok saya pengen seperti ini dok seperti artis siapa, tetapi kita juga harus melihat kondisi dari si orang yang menginginkan itu seperti apa, apakah ini bentuk wajahnya tidak begitu memungkinkan untuk ya kita harus konsultasi terlebih dahulu kepada dokter yang akan menangani. Nah, slide. Jadi apa aja sih sebenarnya? Ini hanya sebagian kecil ya, banyak sekali. Blefaroplasti misalkan operasi membuat lipatan mata, rinoplasti untuk mancungin hidung, bisa dengan pakai implan jadi ataupun dengan tulang iga. Facelift ini biasanya pada orang-orang yang sudah cukup berumur, mengencangkan kulit wajah, jadi ditarik nanti kulitnya, dibebaskan, terus nanti ditarik. Ya. Buccal fat pad ini menghilangkan lemak pada pipi, itu juga bisa. Terus untuk pada ibu-ibu biasanya atau yang usia muda ada yang lebih memperindah bentuk payudara, ada yang ditambah dengan implan atau dikecilkan. Atau body contouring, biasanya liposuction atau misalkannya di daerah leher, pengen menghilangkan lipatan di leher atau di lemak-lemak di daerah paha misalkannya. Slide. Ya, kita bicara tentang rhinoplasti ya. Salah satunya ini kita sekarang udah mau masuk ranah estetik. Kita bicara tentang rhinoplasti. Apa sih rhinoplasti itu? Tindakan bedah yang bertujuan membuat hidung lebih baik indah sesuai dengan kemauan dari pasien.
Ada dua, biasanya bisa dengan implan ataupun dengan tulang rusuk, ya. Atau juga misalkannya hanya meninggikan tip dari hidung, ujung dari hidung pakai tulang rawan dari telinga. Atau juga misalkannya juga mengurangi cuping hidungnya, bisa juga. Nanti saya akan jelaskan beberapa metodenya ya, biar agak lebih terbuka. Nah, sebelum itu kalau sebagai seorang dokter kita harus tahu dulu bagaimana sih anatomi hidung. Jadi dokter itu nggak serta merta oh ya bisa gini, tapi kita juga harus lihat bagaimana kontur wajahnya, bagaimana kontur tulangnya, terus ini bagian-bagian dari hidung seperti apa, itu akan kita jelaskan semua kepada orang yang ingin melakukan operasi hidung seperti ini. Tipnya dulu mau dinaikkan atau apa segala macam ya. Itu ada tulang rawannya, bagaimana bentuk tulang rawannya, itu semua harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Jadi nggak serta merta oh pasti bisa seperti ini ya, bukan seperti itu jadinya ya. Slide. Nah, ini bagaimana sih cara memasukkan implan hidungnya? Itu yang digambar bawah. Ini istilahnya close approach. Jadi sayatanya tertutup, nggak kelihatan. Jadi di insisi dibuka di dalam lubang hidungnya. Jenis insisinya pun, jenis sayatannya pun berbeda-beda. Seperti yang digambar atas, ada yang di ujung dari tulang rawan, ada yang di bawahnya tulang rawan persis, ada bahkan yang di belakangnya. Atau bahkan yang paling banyak lebih memudahkan dibuka, jadi open approach. Jadi sang dokter ini membuka semua bagian dari kulit hidung, jadi dibuka semua, dibebaskan sehingga bisa kelihatan tadi mulai dari tulang rawannya bagaimana bentuknya, apakah ada yang miring, apakah ada yang penyok atau seperti itu ya, bagaimana bentuk tulangnya. Slide. Nah, ini singkat biar tahu aja bagaimana sih ngambilnya itu dari tulang rawan. Nah, ini sekarang metode ini sudah banyak dikerjakan. Entah di bedah plastik dimanapun, rata-rata kalau untuk memancungkan hidung, untuk menambah tinggi kulit, menambah tinggi dari hidung itu ngambil dari tulang iga, tulang rusuk ya. Dari tulang iga nomor 5 atau nomor 6, biasanya di bawahnya dari lipatan payudara kalau pada orang wanita ya, sehingga nanti setelah diambil sayatannya itu tersamarkan karena di bawah lipatan dari payudara. Jadi diambil ya seperti gambar itu, diambil kira-kira dengan sayatan kurang lebih 1-2 cm, nanti diambil hanya beberapa, terus dipisah-pisahkan, nanti disesuaikan dengan keadaan tulang dan apa yang diinginkan dari pasien tersebut. Oh ini ternyata ujung dari hidungnya kurang tinggi, kita ambil dari situ bisa. Atau ternyata dorsum, jadi yang bagian tengahnya hidung kurang tinggi dok, saya pengen kayak orang Arab misalkannya. Nanti disesuaikan. Sama jangan lupa juga kita harus melihat keadaan kulit dari si pasien tersebut. Slide. Nah, kira-kira seperti ini ya. Lalu juga bisa tulang rawan tadi seperti gambar yang di kiri bawah itu dicacah-cacah, terus diambil jaringannya bisa dari di bagian kepala sisi sebelah sampingnya ya, di daerah temporal itu diambil fasianya, terus dicacah-cacah tulangnya, terus dimasukkan ya, karena sudah dilapisi tadi ya. Terus juga sama seperti tadi, dan gambar yang di sebelah kanan setelah dimasukkan hasilnya jadi lebih tinggi. Nah, kalau pada orang-orang Asia biasanya pasti penambahan pengen mancung ya. Kalau pada orang di orang Barat biasanya justru mengurangi dari mancungnya, jadi biar lebih landai, punuk dari hidungnya itu dihilangkan biar lebih bagus hasilnya. Slide. Nah ini yang dengan implan jadi, ini juga masih lumayan banyak yang mengerjakan dengan implan jadi karena satu lebih mudah, operasinya juga lebih cepat ya, dan saat itu juga bisa kita ukur, oh perlunya segini tingginya,
Itu seperti gambar yang sebelah kanan dicocokkan. Ada yang implan jenis lurus, ada yang L, ya. Nanti akan disesuaikan. Dimasukkan seperti itu di sebelah gambar sebelah kiri, nanti terus ditutup. Udah, sesimpel itu. Memang nanti akan kita jelaskan kenapa kok, apa sih keuntungan dan kerugiannya nanti dengan implan yang udah jadi ataupun implan yang dengan tulang rusuk. Slide. Nah, seperti ini ya contohnya ya, dengan 2 implan jadi. Lalu ada yang gambar tengah ini implan dengan tulang rusuk yang seperti tadi diambil, terus dicacah, terus dimasukkan. Yang sebelah kanan juga sama, hasil dengan implan jadi, ya, seperti itu. Resikonya pada implan-implan yang sudah jadi, biasanya satu, kalau kulitnya biasanya tipis, itu bisa terjadi rawan jebol. Kapan jadi jebolnya? Kadang sesegera mungkin, atau misalkannya paling cepat itu kulitnya kemerahan karena infeksi, artinya mungkin tubuhnya saat itu mereject ya, tidak sesuai. Tapi kalau dengan tulang rusuk tadi, itu hampir dipastikan hampir sedikit sekali terjadi resiko inflamasi atau kemerahan kulit ataupun sampai kulitnya jebol ya. Jadi jauh lebih aman karena itu tulang dari diri sendiri. Terus apa yang kita lakukan misalkan yang udah jadi, ya mau nggak mau kita keluarkan dulu sampai tunggu jaringannya biar mereda, lukanya sudah bagus lagi, nanti kita masukkan lagi. Dok, kalau misalnya tadi kan sudah infeksi, kira-kira kalau dimasukkan lagi gimana? Ya memang ada kemungkinan lagi bahwa terjadi infeksi lagi, tapi ada juga kemungkinan bahwa setelah itu nggak terjadi infeksi, juga ada kasus-kasus seperti itu. Slide. Nah, ini namanya alarplasti. Alarplasti itu mengecilkan cuping hidung. Jadi contoh-contoh pasien yang cuping hidungnya setelah dioperasi, biasanya setelah tinggi, cuping hidungnya pengen lebih kecil lagi, dok, saya pengen dikecilkan lagi. Nah, itu juga nanti tergantung dari kondisi si pasien. Kita lihat pada foto yang di tengah itu secara sistematik bagaimana terjadinya alarplasti ini. Kita lihat ada yang dikecilkan hanya di sisi sampingnya, di sisi tengahnya, atau bahkan semuanya dikurangin. Ya, pada pasien-pasien juga tergantung dari rasnya ya. Biasanya kalau misalkannya orang-orang Afrika, dia punya cuping hidung yang lebih besar, contoh yang gambar D itu ya, kurangin semua. Tapi pada orang Caucasian, misalkannya gambar yang sebelah kiri lebih kecil, tapi mesti pengen dikecilin lagi, nah, seperti itu. Slide. Nah, ini contoh dari buccal fat pad removal. Jadi tindakan bedahnya menghilangkan lemak di daerah pipi, dok. Saya ini udah diet, misalkannya udah diet, udah gini kok masih ternyata masih ini. Ya mungkin ada dari lemak pipinya mungkin yang berlebihan, bisa aja dihilangkan. Jadi seperti itu. Ini cukup simple dan cukup sangat resikonya sangat rendah ya biasanya. Terus ada pertanyaan biasanya, bagaimana sih kalau kira-kira operasi buccal fat pad ini, akankah balik lagi ya kalau saya baca ya. Jadi selama ini untuk pasien-pasien dengan buccal fat pad tidak ada keluhan pipinya jadi gendut lagi ya, karena lemak-lemaknya tadi sudah kita hilangkan semua. Right? Nah, ini blefaroplasty juga lumayan banyak untuk pada pasien-pasien dengan ras Asia ya. Jadi kita membuat lipat mata, biar ada lipat matanya. Biasanya ras-ras Asia Timur ya. Right? Ini perbedaan antara kelopak mata orang Asia dan orang Barat pada gambar yang sebelah kiri atas. Itu kita lihat bagaimana lemak fat pada ras Asia dia lebih puffy, lebih banyak ya. Sedangkan pada orang Barat itu yang sebelah kanan gambarnya. Dan istilahnya apa ya? Ototnya itu megang sampai ke daerah kulit dari kelopak mata, sehingga pada gambar yang di bawah bisa kita lihat saat istirahat dan saat membuka mata. Saat membuka mata kita lihat pada orang Asia itu karena lemaknya banyak dan
ototnya tidak memegang sampai ke sisi depan, sehingga waktu dia membuka itu seperti gambar yang di contoh yang gambar sebelah kanan. Dia tetap seperti itu aja. Sedangkan pada orang ras barat itu begitu dia buka mata kelihatan lipatan matanya. Ini juga pada orang-orang Asia ya, biasanya sudut mata yang sisi tengah dekat hidung itu ada beberapa macam. Ya, slide. Ini yang saya bilang tadi, jenis kantus. Kantus itu antara mata kiri dan kanan dan lipatannya, ya. Bagaimana tipe-tipenya itu juga bisa nanti diperbaikin. Slide. Nah, ini step by step-nya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya ada secara garis besar ada beberapa cara, cuma ini yang umumnya dikerjakan pada ras-ras Asia. Jadi tentukan batasan kulit, nanti pada saat pasien sadar, buka menutup mata, nanti ditentukan kira-kira seberapa banyak sih yang harus dibuang, misalnya kulitnya, atau setelah itu nanti saat operasi dibuka semua, terus kita tentukan apakah ini problemnya dengan fat yang berlebihan atau lemak yang berlebihan atau hanya kulitnya saja. Atau bisa juga hanya setelah dibuang kulitnya dijahitkan ke ototnya untuk ditutup lagi, sehingga saat dia membuka dia bisa sudah mempunyai lipatan mata yang baru. Nah, seperti gambaran sebelah kanan juga misalkannya terlalu banyak fatnya, itu bisa kita buang hanya beberapa lemak yang kita buang, kita rawat pendarahannya lalu kita jahit. Hati-hati kalau misalkannya juga terlalu banyak pembuangan lemak daerah mata, justru jadi makin cowong matanya. Jadi kelihatannya yang tadinya terlalu bulging, terlalu tebal, lama-lama jadi cowong, justru jadi malah nggak bagus hasilnya. Ya, slide. Nah, ini contohnya ya. Jadi pada pasien-pasien ini mereka puas, awalnya mereka nggak punya lipatan mata, terus setelah dilakukan prosedur blefaroplasty akhirnya mereka punya lipatan mata. Ada juga yang menanyakan, dok, kira-kira kalau apa harus semuanya dibuka, kulitnya dibuang? Enggak juga. Makanya kita harus tahu problemnya itu apa dulu, dikonsultasikan. Misalkannya, oh ini ternyata si pasien bilang, saya nggak mau dibuang, saya nggak bisa gini. Ya, itu harus dikonsultasikan dulu. Ada memang yang hanya step incision istilahnya, beberapa sayatan kecil-kecil, nanti ditembuskan sampai ke daerah dekat kornea mata, terus dijahitkan kembali sehingga membuat lipatan mata yang baru. Sebenarnya sudah banyak sekali ya prosedur-prosedur operasi ini yang kalau misalkannya belum jelas, kalau mau ngeliat di YouTube juga pasti banyak. Ada beberapa cara metode untuk melakukan operasi ini. Slide. Nah, ini untuk blefaroplasty yang bawah. Ini kalau orang awam ngomong kantong mata ya. Semakin usia semakin tua, biasanya karena kekenduran dari kulit mata, lalu daerah lemaknya juga semakin karena dia sudah tipis, sehingga seperti gambar yang kiri atas ya, seperti itu. Nah, cara-caranya ada berbagai macam step, ada yang dihilangkan juga lemaknya, tapi ada beberapa juga istilahnya didistribusikan. Jadi di atasnya lemak itu dibuka, setelah diinsisi dibuat sayatan dibuka, tetapi istilahnya kalau bahasa kedua di redrapping, didistribusikan lemak itu. Jadi nggak dibuang, tapi justru dibuat lemak itu jadi rata sehingga tidak kelihatan lagi bagian-bagian lemak atau kantong matanya tadi. Slide. Nah, ini contoh-contoh juga setelah pengambilan lemak, dan yang bawah foto-foto setelah distribusi lemak. Ya. Slide. Nah, apa aja sih komplikasinya? Mulai dari kebutaan, ada pendarahan, kornea menjadi kering, ya. Terus yang paling cepat misalkannya ternyata lipatan kiri sama kanan nggak sama.
justru karena terlalu banyak kulit yang dibuang nggak bisa nutup ya. Terus kulit jahitannya yang udah terlepas sebelum waktunya diangkat ya. Bisa. Slide. Nah, ini untuk kita operasi payudara ya, augmentasi payudara bertujuan membentuk payudara lebih baik, dapat dibesarkan volumenya melalui implan ataupun juga bentuk payudara yang terlalu besar dikecilkan. Juga memperbaiki posisi dari lingkar puting payudara. Slide. Nah, ini biar tahu aja kira-kira bagaimana sih cara menaruh implan payudaranya, lalu apa saja yang kira-kira dari mana saja sih pendekatannya, ada yang di bawahnya lingkar puting payudara, lalu ada yang di bawah lipatan payudara, atau bahkan di ketiak. Jadi nanti dibuat kantong, dibuat space gitu ya, dibuat space sehingga di bawahnya otot dimasukkan implannya tersebut. Ada juga yang menggunakan lemak ya. Tapi kalau dengan menggunakan lemak biasanya nggak terlalu efektif untuk penambahan volumenya dibandingkan dengan implan yang sudah jadi ini. Terus banyak yang menanyakan bagaimana sih cara implan ini apakah aman atau tidak. Kalau sekarang pada zaman ini sudah hampir semuanya relatif aman karena sudah tidak ada lagi yang dengan cairan. Kalau zaman dulu masih ada atau bahkan sekarang juga masih ada beberapa yang dengan cairan ya. Tetapi sudah hampir, saya rasa sudah hampir 80-90% lah kira-kira sudah implan ini sudah safe dan FDA approve ya. Right. Nah, ini nanti akan, jadi si pasien misalkannya mintanya seperti apa, itu ada implan yang disesuaikan dengan kemauan, apakah yang sesuai seperti payudara yang orang normal atau yang misalkannya pengen yang lebih bulatnya lebih tinggi atau yang lebih besar ya, itu disesuaikan nanti, ada penghitungannya. Terus itu step-stepnya ini yang saya tampilkan yang paling sering ya, di bawahnya dari lipatan dari payudara. Di situ kita buat insisi hanya beberapa sentimeter saja, terus dimasukkan, dipreservasi pembuluh darahnya, diberikan cairan antibiotik, lalu dimasukkan. Setelah itu dijahit, selesai. Nah, nanti akan difiksasi. Slide. Nah, contoh-contohnya seperti ini pada orang-orang Asia ya. Orang-orang Asia biasanya cenderung payudaranya kecil ya, terus lalu kulitnya juga nggak terlalu lebar. Kadang-kala ada pasien yang meskipun sudah dimasukkan implan, dia ternyata begitu hasil post operasinya dia ngerasa kurang besar, ya nanti itu juga harus dijelaskan dulu apakah kira-kira mencukupi nggak misalkan yang dia ditambah lagi size-nya. Karena itu juga bisa berpengaruh. Kalau dia terlalu besar, resikonya nanti juga justru makin jebol, malah jadi jelek. Nah, bentuknya jadi jelek, malah jadi runyam jadinya akhirnya. Slide. Nah, komplikasinya apa sih? Banyak yang nanya, kalau misalnya dengan implan payudara, apakah pada ibu-ibu menyusui apakah itu berbahaya? Di sini bisa kita lihat bahwa tidak ada komplikasi pada pasien-pasien untuk menyusui karena letaknya itu bukan dari kelenjar air susu ya, justru di bawahnya. Karena seringkali kita memberikan implan itu justru di bawahnya dari otot. Jadi dengan double layer istilahnya. Ada beberapa komplikasi, ada pendarahan, infeksi, ya galaktoré justru. Pneumotorak itu juga jarang, misalnya pada pasien-pasien sampai tembus ke paru-paru ya. Kontraktur juga bisa, kontraktur dari menyebabkan kapsul kontraktur karena dari bentuk dari implan payudaranya tadi. Ruptur dari implan juga sangat jarang sekali, hanya itu sampai 3,3% dari kejadian. Slide. Nah, ini operasi estetik lainnya ya. Saya nggak bisa menjelaskan semua. Ada body contouring ya, tadi sama bone face. Jadi, misalkannya mengurangi tulang wajah ya, potong rahang istilahnya orang-orang awam ya. Terus facelift tadi. Slide.
Jadi menurut saya itu tidak ada ambang batasan cantik dalam pembahasan estetik. Jadi setiap manusia mempunyai nilai batasannya sendiri. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa oh ini cantik. Ternyata pada orang lain dia berkata oh, ini nggak cantik. Jadi uh, kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Seperti apa sih? Ada orang yang udah nggak usah diapa-apain juga udah cantik, ya seperti itu ya. Right? Jadi apa yang perlu kita perhatikan? Jadi pada dasarnya sama seperti operasi lainnya, yang diperhatikan tuh mulai dari usia pasien, apakah dia masih muda atau sudah tua, riwayat penyakit sebelumnya saat ini, apakah kita mengkonsumsi obat-obatan yang nantinya dalam saat operasi atau setelah operasi itu mempengaruhi hasil operasi, apakah merokok atau tidak merokok, kondisi sebelum melakukan operasi, kontur kulit, bentuk wajah, jenis dan warna kulit, itu semua berpengaruh nantinya. Right? Nah, tindakannya seperti biasa sama ya, pendaftaran, membuat janji, tindakan sesuai dengan dokter, perjanjian seperti apa, kemudian satu wawancara dan pemeriksaan, setelah itu baru dilakukan operasi. Right? Right? Jadi apa yang harus kita lakukan? Kenali dulu bentuk wajah dan tubuh. Operasi estetik merupakan salah satu sarana untuk memperindah penampilan. Pastikan dahulu dengan mencari info yang tepat dan terpercaya. Jadi menurut saya jangan hanya berdasarkan ikut-ikutan atau kata orang lain saja. Pilih cara benar dan bijak apa yang Anda inginkan dan menyesuaikan kondisi wajah dan badan. Ya, slide. Oke, ini di Rumah Sakit Indriati, slide. Ya, saya kira itu saja. Kalau ada pertanyaan, mohon dipersilakan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih presentasinya, Dr. Afandi. Ya. Benar-benar lengkap banget ilmunya. Dan saya yakin pasti para peserta yang hadir juga tahu apa ya, nambah banyak pengetahuan dengan sesi kali ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum masuk ke pertanyaan pertama, tadi seperti yang saya bilang di awal sesi ini akan ada giveaway berupa saldo OVO atau GoPay pada Anda-Anda yang beruntung. Sekarang saya akan tampilkan kode giveaway yang pertama dulu. Jadi untuk para peserta silakan di capture kode giveaway ini, lalu di capture, di post di Insta Story masing-masing. Jangan lupa untuk tag Instagram kami @rs.indriati dengan hashtag We Work for Healthier Indonesia. Akunnya jangan pakai akun fake dan jangan di private supaya kita bisa menilai. Oke, lanjut ke pertanyaannya, Dok. Ini ada pertanyaan pertama. Kenapa operasi estetika Indonesia itu lebih sedikit, Dok, dari operasi rekonstruksinya? Apakah karena biayanya atau tingkat risiko gagalnya tinggi ya, Dok? Terima kasih. Oke, langsung jawab atau? Oh, boleh langsung jawab aja, Dok. Oke, langsung jawab ya. Ya, terima kasih Bapak atau Mas ya, Mas Hendro ya. Jadi sebenarnya karena kalau pertanyaannya kenapa operasi estetik Indonesia lebih sedikit ya dari operasi. Jadi sebenarnya gini, kenapa saya bilang itu karena mungkin satu perbedaan sama orang di Indonesia sama di luar negeri ya, khususnya mungkin kalau kita ngomong estetik kan kita kiblatnya biasanya ke Korea, ke Thailand ya. Sebenarnya itu sama-sama saja, untuk kasusnya sebenarnya sama. Artinya kenapa kalau rekonstruksi itu maksudnya gini, di luar kita ngomong estetika ya, rekonstruksi itu memang kasusnya banyak karena penjangkauannya itu lebih banyak, misalkannya pada pasien-pasien dengan trauma. Terus itu kita lihat sehari-hari ya, kalau di bedah plastik itu banyak sekali, misalkan kecelakaan atau seperti tadi yang saya jelaskan, kelainan bawaan saat lahir. Ya. Kalau untuk masalah biaya ya, kalau biaya tentu saja biasanya kalau rekonstruksi itu biasanya kalau orang Indonesia ya biasanya ditanggung oleh lembaga kesehatan Indonesia ya, kita ngomong aja BPJS lah, itu ditanggung biasanya. Kalau pada pasien-pasien estetik nggak akan ditanggung. Kalau misalkannya estetik ditanggung ya pasti banyak sekali, terutama wanita-wanita pasti senang sekali kalau dengan
Untuk masalah biaya ya saya rasa sebenarnya sama-sama saja ya. Kalaupun kita ke luar negeri ya kita ngomong ke luar negeri, satu biaya ke sana berapa untuk itu paspor segala macam terus di sana sebenarnya di Indonesia pun sama. Kalau kalau kita lebih tahu lebih mendalami sebenarnya kasus-kasus di Indonesia juga banyak yang untuk resiko gagal saya rasa sama semua. Karena yang kita lihat sebenarnya di luar negeri itu hanya yang bagus-bagusnya saja. Sebenarnya kalau kita, saya sebagai dokter bedah plastik, kalau saya pergi misalkan yang sana, sebenarnya mereka juga banyak untuk kita ngomong risiko gagal ya sama-sama. Jadi, makanya itu tadi saya kasih tahu bahwa kita harus tahu dulu apa sih maunya kita. Nanti kita konsultasikan ke dokter. Kira-kira misalkannya hidungnya ini kecil terus tipis, pengennya yang mancung seperti orang Arab. Terus dilihat sama dokternya, oh kira-kira seperti ini hasilnya nanti Bu. Saya rasa mungkin seperti ini seperti itu. Jadi itu harus dijelaskan dulu. Kalaupun dia misalkannya dia nanti minta ke luar negeri atau itu, ya itu juga pasti akan sama. Penjelasan itu pasti selalu sama, apapun karena bedah plastik pada konsepnya sama, mau di Indonesia mau di luar negeri itu konsep itu selalu sama karena kan kita belajarnya kan sama teori tapi semuanya yang beda mungkin perkembangan ilmunya saja. Gitu. Saya rasa seperti itu, ya dok. Oh ya, baik. Lanjut pertanyaan berikutnya ya dok. Ya. Ini yang tingkat sukses rinoplasti apa lebih tinggi pada pria atau wanita? Terus apakah usia juga pengaruh, lebih muda, lebih sukses? Ya, ini bagus ya. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara tingkat kesuksesan antara wanita dan laki-laki. Cuma memang secara global pun lebih banyak itu wanita, terutama di Asia ya. Kalau pria itu saya rasa tetap ada. Kasus-kasusnya juga tetap ada. Di Indonesia juga sudah ada beberapa kasus. Untuk tingkat suksesnya sama aja. Kalau untuk masalah usia, ya karena usia nanti akan mempengaruhi seperti tadi, bagaimana kontur hidung sebelumnya, terus ketebalan kulitnya, itu semua mempengaruhi. Bagaimana lebar cuping hidungnya, itu juga mempengaruhi. Lalu apa nanti kira-kira yang mau misalkannya dioperasi, apakah dia mau memancungkan dengan implan atau dengan tulang rusuk ya, tulang kosta misalkannya, itu juga sangat mempengaruhi sekali. Seperti itu dok. Oh iya. Ya. Lalu dok ini ini kan soal bedah plastik ya dok. Saya yakin kalau di luar tuh banyak yang bertanya. Atau gimana sih dok tanggapan dokter sama orang yang bilang kalau kita operasi plastik atau semacamnya itu tandanya orang tuh nggak bersyukur dengan apa yang mereka punya. Dan apakah itu ya secara etisnya gitu ya dok? Oke, bagus. Ya dok, memang kalau kita sudah ngomong masalah estetik ya untuk masalah itu saya sebenarnya kembalikan ke masing-masing orang ya. Karena dengan keimanan juga sendiri-sendiri ya, kita merasa oh ini nggak bersyukur atau segala macam. Kalau saya sebagai pelaksana, saya pasti akan ya istilahnya mulai dari wawancara dulu, apa yang mau dikerjakan, apa yang diinginkan seperti apa, apakah itu nanti realistis dengan hasilnya ya. Tidak semua, dan saya jujur aja nggak semua pasien meminta seperti apa akan saya turuti. Jadi memang harus disesuaikan dulu Anda maunya seperti apa sih dan bagaimana sih kondisinya yang Anda harapkan gitu. Dan nanti pasti juga saya akan kasih tahu, oh ini seperti ini nanti kemungkinan besarnya seperti ini. Itu harus dijelaskan semua. Jadi nggak semua akan oh iya bisa di sini bisa gitu. Saya nggak pernah beranggapan bahwa semua pasti bisa dikerjakan, semua pasti sukses. Itu tidak ada jaminan seperti itu, men. Seperti itu, dok. Berarti kalau bedah plastik itu sebenarnya kita tetap menjanjikan usaha ya dok, bukan menjanjikan hasil pasti ya? Ya, betul. Prinsipnya sama ya, prinsipnya saya rasa sama. Nggak cuma dokter bedah ya, semua dokter mulai dari penyakit akut, penyakit kronis, pasti kita sebagai dokter itu pasti selalu memberikan harapan, tapi tidak memberikan kepastian. Harapan untuk lebih kebaikan, tapi tidak memberikan pasti akan bisa. Nah, seperti itu dok kira-kira dok. Oh, iya. Garis besarnya seperti itulah. Jadi kita memberikan harapan bahwa oh ini mungkin bisa kita kerjakan seperti ini. Ya ini bisa kita usahakan.
Karena sebagai dokter kita pasti harus memberikan layanan yang terbaik, mau apapun itu, Ya, mau apapun entah itu itu ya kita dok. nggak ngomong secara estetik aja, mau kita ngomong apapun, mau rekonstruksi, mau seperti apa, kita selalu tidak pernah membedakan. Sosial ekonomi itu nggak pernah kita bedakan. Jadi di situ. Ya, baik dok. Lalu ini ada pertanyaan lagi dok, pertanyaan Ya, private nih ke saya. ya, oke. Untuk di Rumah Sakit Indriati, apakah sudah bisa dilakukan tindakan bedah ini atau masih nunggu? Lalu berikutnya, ini untuk rate biaya perkiraan untuk implan payudara membutuhkan biaya berapa? Ini Ya, kayaknya biaya tanya ke ya, KCS ya kali dok. ya. Tapi Jadi bisa ya dok ya, memberi ya. tahu ya. Eh, Kebetulan dengan ini sebenarnya juga kan kita kan kemarin sudah ini ya. Jadi memang sekarang udah mulai sebenarnya sudah ada klinik estetik ini udah sudah lama ya di sini. Untuk operasinya ya sudah bisa karena untuk masalah biaya sebenarnya bukan bukan ranah saya untuk bicara di sini. Jadi mungkin nanti ada kan di situ nanti Iya, kalau mau ya bisa konsultasi ke menghubungin ya. CS dulu. Ya, nanti dari klinik nanti mungkin ada range harga segala macam mungkin bisa ditanyakan. Ya dok. Berarti bisa ya dok. Jadi kalau misalnya Udah, ada udah, pasien udah, mau, udah bisa dok. tinggal datang konsultasi dengan dokter, nanti Yes, baru ke ya, depannya di follow up ya, lagi gimana ya. betul, betul. Oh iya dok. Kalau sebenarnya kalau kayak implan payudara atau rinoplasti yang tadi dok itu tuh sekali seumur hidup atau apa perlu semacam retouch atau touch up gitu ya dok Oke, ke depannya? ya, good, good. Jadi gini dok, kita kalau bicara masalah implan, memang itu pertanyaan itu selalu dikeluarkan. Bahayanya apa? Terus apakah itu nanti seumur hidup? Apakah itu nanti harus dibenerin lagi ya? Saat ini untuk kita ngomong masalah implan jadi ya dok. Jadi implan jadi itu sekarang sudah hampir semuanya FDA approve. FDA approve itu maksudnya food drugs itu yang termasuk kalau di dunia kedokteran kalau sudah istilahnya sudah FDA approve itu biasanya Ya. sudah terbukti secara klinis dan dengan resiko minimal resikonya sangat minimal sekali. Kita bicara misalkannya masalah implan di hidung ya, di hidung. Selama dia tidak ada keluhan, selama dia tidak ada keluhan dari pasien, tidak ada resiko setelah dimasukkan implan tadi menimbulkan istilahnya bahaya, itu nggak perlu tidak perlu di retouch, tidak perlu diapa-apakan, jadi udah biarin aja, biarin Seumur dibiarkan hidup begitu ya. bagaimana mestinya ya. Nah, ya. Lalu kalau begitu juga sama implan payudara, kan aku kemarin ada bilang, dok itu kalau misalkannya sudah 4 tahun 5 tahun gimana dok? Kalau memang misalkannya tidak ada keluhan, tidak ada dari implannya sendiri atau bahkan dari pasien tidak ada keluhan, udah dibiarin aja. Memang secara memang lebih baik itu beberapa literatur menunjukkan bahwa yang payudara ya setelah 4-5 tahun itu lebih baik dicek kondisinya itu ada. Tapi kalau buat saya selama tidak ada keluhan, udah biarin aja di situ. Iya dok. Seperti itu dok. Oh iya, baik. Ini berhubung waktunya udah hampir habis, kita tutup aja ya, Ya, Sobat Indriati. Ini sesi tanya jawabnya. Tadi saya rasa udah jelas banget seluruh paparan materi dari Dokter Afandi. Kalau yang penasaran bisa langsung konsul aja ya dok ya. Dokter Afandi tiap hari ada ya dok di ya rumah sakit kebetulan ada ya? setiap hari sore ya, tapi saya Sore ya. Nanti kalau yang tertarik bisa telepon dulu ya nanti mungkin biar bisa tahu dicek jamnya. di Indriati ya mungkin ya. Iya. Lalu sebelum masuk ke kesimpulan dan penutup, ini ada kode giveaway yang kedua yang saya akan berikan. Silakan di-capture lalu di-post di Instastory masing-masing. Jangan lupa sertakan hashtag We Work for Healthier Indonesia, terus tag kami juga di @rs.indriati. Kalau mau kasih caption yang menarik juga boleh. Siapa tahu Anda yang beruntung mendapatkan saldo e-money. Jadi dok dari obrolan kita tadi yang saya tangkap memang ternyata bedah plastik itu ya luas ya dok, nggak sekedar Ya, hanya perbaiki ada rekonstruksi, terus ada yang tadi estetika. Memang kalau untuk memperindah bentuk tubuh mungkin kepuasan orang, kalau orang nggak puas-puas ya itu nggak ada batasnya ya dok. Makanya orang harus mau mengenali dirinya sendiri dulu ya dok. Kalau dibilang nggak bersyukur, kalau orang nggak bersyukur mau operasi plastik berapa kali pun nggak akan bersyukur juga ya. Iya dok. kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti itu ya dok. Jadi ya itu kembali ke pilihan masing-masing individu ya. Apakah mau melakukan
operasi yang bertujuan estetika atau enggak, itu kan tidak ada paksaan, itu kembali ke masing-masing individu, tapi yang lebih penting ya tetap melakukan operasi plastik itu bukan berarti nggak mencintai diri sendiri ya dok ya. Betul juga. Iya. Jadi kalau orang nggak cinta sama diri sendiri ya itu kayak tadi mau operasi berapa kali pun pasti nggak ada habisnya. Terus Ya. baik. Jadi ya itu yang tadi sekali lagi kalau misalnya yang tertarik dengan bedah plastik ini jangan ragu, jangan takut untuk konsultasi dulu dan nggak semua, mungkin tadi beberapa gambarnya agak ya menyeramkan kalau orang yang nggak biasa lihat, tapi toh itu kan nanti yang kita lihat kan hasilnya kan nanti ya akan diupayakan sebaik mungkin. Nggak semenyeramkan itu ya dok kalau di operasi Ya, ya dok. biasanya kadang itu hanya orang lihat kan hasil akhirnya, betul. Padahal nanti sebenarnya hasil operasi itu nggak bisa kita lihat saat itu juga. Begitu juga pasien estetik, sebenarnya nggak bisa saat itu, udah ternyata jelek gini. Enggak. Nanti setelah beberapa bulan baru kelihatan hasilnya, bentuknya. Karena dia kan misalkannya implannya dia akan menyesuaikan kontur dari badan si pasien. Misalkan dari hidungnya, nanti akan mulai kelihatan bentuknya lebih jelas setelah 1 bulan, 2 bulan baru kelihatan. Jadi nggak bisa langsung saat itu juga. Kadang pertama kali saat operasi bengkak segala macam itu semua ya dok biasanya. Ya, resiko saat operasi selalu seperti itu. Ya, jadi berhubung waktunya udah mau habis, saya rasa segitu aja ya dok dari kita hari ini. Terima kasih kepada para sobat sehat Indriati yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan sharing kami pada siang hari ini. Dan ini ada kode giveaway yang terakhir, yang ketiga. Kesempatan terakhir untuk yang mau capture. Jangan lupa untuk tag kami, capture lalu post di Instastory masing-masing. Jangan lupa untuk tag kami di @rs.indriati, lalu beri hashtag We Work for Healthier Indonesia. Semoga beruntung bisa mendapatkan saldo e-money, ada OVO atau GoPay senilai total ratusan ribu rupiah. Ya, oke, kesempatannya sudah lewat. Terima kasih banyak Dr. Afandi. Ya, sama-sama dokter. Terima kasih juga buat para pendengar yang sudah mengikuti Zoom ini. Semoga lebih bermanfaat dan lebih mengenal lagi apa sih. Jadi biar tahu bedah plastik itu tidak hanya sekedar bedah plastik itu bedah kecantikan, nggak seperti itu. Jadi kita juga menanganinya juga di berbagai multidisiplin juga ya. Ya dok. Iya, baik. Segitu aja acara siang ini. Terima kasih sudah menyimak. Dengan ini kita akhiri aja ya. Terima kasih.